Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak ya untuk anak-anak Miss yang hari ini sudah hadir di konseling kelompoknya. Ya, Miss Ocha berharap kalian memang sukarela untuk datang ke sini untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Ya. Oke, sebelumnya Miss tanya, apa kabarnya nih kira-kira? Baik. Biasa saja. Enggak sehat, sakit teman. Demam pilek. Oh, berarti ada yang pilek, ada yang sakit kaki, ya, gitu ya. Misalnya sakit kantong kan? Gimana nih? Tapi kenapa tapi? Sakit nggak Devi? Buntu. Ya Allah, sakit hati guys katanya. Sakit Ya hati. Allah. Saya juga sakit hati. Sakit hati. Ya mau sakit hati kek, mau sakit kantong kek, mau sakit kaki, sakit pilek gitu ya. Ya Miss Ocha berharap semuanya nanti bisa sehat walafiat. Amin. Setelah mengikuti kegiatan ini, nanti kita bisa mengeluarkan energi dari pikirannya dan lain sebagainya lah. Jadi nanti kita akan sehat kembali. Ya Nak ya. Miss berharap tujuan kita itu bakal tercapai kalau memang kita dalam kondisi yang sehat. Jadi yang sakit-sakit ya segera pulih ya Nak ya. Nanti setelah kegiatan ini sehat lagi. Amin. Ya. Oke, kalau kayak gitu. Hari ini sebelum kita memulai kegiatan, ada yang mau berdoa? Atau Miss Ocha yang berdoa? Yang mau berdoa, Miss Ocha atau Rizky? Bisa aja. Miss aja, oke. Yuk, untuk memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa seperti biasa, ya. Kita awali dengan basmalah, Al-Fatihah, kemudian doa belajar. Yuk, kita mulai. Wahid, Ismin, Salasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Ya mudah-mudahan doa kita hari ini diijabah sama Allah. Kemudian kita bisa melaksanakan konselingnya dengan baik ya. Tujuan kita tercapai. Oke. Ini tempat duduk mau kayak gini lah atau ada yang mau diubah? Kayak gini. Rizky sama yang mau pindah tempat duduk nggak? Pindah, boleh sini ya. Nah, Bi, madep sini Bi. Nah, Abi coba lihat ya, Abi masuk kamera. Oke, ya. Oke, sudah posisinya duduk aman semua ya. Ya. Oke, fokus kita ke arah Miss supaya Oke, Miss. kita lebih enak ketika kita mengentaskan masalahnya ya. Tapi sebelumnya Miss Ocha mau kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Oke, kita kan jarang nih ketemu ya. Ya, Miss. Karena Miss Ocha nggak masuk kelas ya. Kenal nggak sama Miss sebenarnya? Kenal. Siapa nama lengkap Miss? Rosalina. Wah, keren. Kau dari mana? Ada di situ ya nama Miss ya. Iya, nama Miss Rosalina. Biasanya di sekolah dipanggilnya siapa? Miss Ocha. Ocha. Iya, meskipun kita jarang ketemu, tapi karena kita sering say hi, ya pasti tahu ya. Miss Ocha ada tujuannya. Mau kita melaksanakan konseling kelompok ini ya. Tujuan Miss Ocha itu selain kita lebih akrab, kita lebih dekat ya, Miss Ocha juga mau kita saling bantu kalau kita ada suatu masalah ya. Itu tujuan Miss. Nah sekarang Miss Ocha mau
kita saling memperkenalkan diri dan tujuan kalian datang ke ruang BK hari ini itu untuk apa? Ya, siapa yang mau kenalan duluan? Oh, Cesa. Cesa tunjuk tangan duluan. Ya, nama lengkap. Perkenalkan, nama saya Zaskia Keisha Azahra. Tujuan saya kesini untuk menyelesaikan masalah. Kamu punya masalah? Nggak tahu. Oke, lanjut siapa? Ih, bisik-bisik malu. Apa? Boleh nggak sama? Boleh. Ya, siapa? Silakan. Halo, saya Davia Terchandra. Saya di sini ingin menyelesaikan masalah. Ada masalah berarti ya? Enggak juga. Nggak juga sih. Tapi ada yang ngeganjel ya dalam hatinya ya? Iya. Oke, yuk. Oke, boleh. Silakan. Saya Siti Salma Syafiqa. Tujuan saya di sini untuk menyelesaikan masalah. Boleh. Oke, Abi tunjuk tangan tuh. Nama lengkap ya? Perkenalkan, nama saya Abi Abdillah Al-Ma'ruf. Saya ke sini ingin menyelesaikan masalah. Sama ya. Tujuannya mau ke BK ya. Oke, coba. Lanjut siapa? Iya. Ya. Kenalin saya. Perkenalkan, nama saya Fiabel Irba. Tujuan saya ke BK untuk konseling mengapa saya sering emosi. Oh, kamu sering emosian. Ayo lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Tujuan saya datang ke BK untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah. Oke, berarti yang hari ini ke BK ya rata-rata kita ini mengentaskan masalah kita ya. Ya meskipun kadang kita ini ada rasa yang disadari ataupun yang nggak disadari ya untuk masalahnya gitu ya nak ya. Ya, oke. Kalau gitu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Karena memang itu adalah salah satu tujuan dari konseling. Ya, kita di sini melaksanakan konseling kelompok ya. Kenapa disebut konseling kelompok? Karena kita rame. Gitu kan ya, kita berkelompok. Kalau misalnya kita individu itu disebut konseling individu. Nah, hari ini karena kita bersama di sini, kita rame-rame ya, kita akan melaksanakan konseling kelompok dengan tujuan ya kalau kita ingin mengentaskan masalah yang kita hadapi. Ya, mungkin nanti ada juga yang sama nih. Oh, sama masalahnya Salma sama aku kok sama ya. Nah, gitu kan ya. Aku sih nggak kayak gitu, ada yang lebih mengerucut gitu masalahnya. Mungkin ada yang kayak gitu, ya kan? Jadi di dalam ruangan ini kita bisa sama-sama nyelesain masalah kita bareng-bareng. Ya nggak usah malu, ya nak ya, karena kita di sini sudah menjadi keluarga. Oke? Ya. Nah, di dalam bimbingan konseling ini nak, ya, karena konseling kelompok, kita di sini ada azas-azasnya. Apa itu, Miss? Nah, ini Miss jelasin ya. Kita di sini ada yang namanya asas kesukarelaan. Artinya apa? Kalian datang ke ruang BK ya dengan rasa sukarela. Sukarela untuk menceritakan masalah kalian. Gitu. Sukarela untuk memberikan solusi ke teman kita. Sukarela untuk menanggapi teman kita kayak gitu. Ya. Nah, yang kedua, kita di sini ada yang namanya asas kenormatifan. Ya, asas kenormatifan itu apa? Artinya kita saling menghargai di sini sesuai dengan aturan kita. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan konseling kelompok itu ada aturannya. Ya, salah satunya apa? Kita berkumpul di sini untuk apa tadi, Nak? Menyelesaikan masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah artinya apa? Kita tidak boleh menyudutkan teman, tidak boleh mengkritik yang sampai membuat dia tersinggung. Nah, gitu. Nyambung ya? Oke, yang ketiga, kita di sini ada yang namanya asas keterbukaan. Apa tuh, Miss? Asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu kita benar-benar terbuka untuk menceritakan masalah kita. Ya, kita terbuka untuk menceritakan masalah kita. Jadi kita nggak perlu takut kalau kita ya akan menceritakan apa aja yang ada dalam hati kita, termasuklah ibarat itu sejenis rahasia. Jadi nggak perlu takut karena Miss yakin kita semua di sini termasuk orang yang amanah. Ya, kenapa Miss katakan seperti itu? Karena ya kita di sini ada azas yang sangat penting, namanya azas kerahasiaan. Jadi keterbukaan yang kita lakukan ketika kita menceritakan masalah kita, ya
kita harus yakin kalau rahasia itu akan aman. Karena di sini ada yang namanya azas kerahasiaan. Apa itu rahasia, Nak? Privacy. Privacy. Rahasia itu privacy. Privacy itu harus bagaimana? Yang tidak boleh disebar. Iya, yang nggak boleh disebar. Betul, Delvi. Ya, jadi di sini Miss Ocha, ya, ada yang harus kita ucapkan bersama-sama. Apa tuh? Nah, apa tuh? Apa tuh? Ini sejenis janji. Oke, Miss. Ya, jadi kita kan mau laksanain konseling kelompok nih, kita harus janji dulu. Janji sama diri kita sendiri bahwasanya kita nggak boleh menceritakan masalah ini dengan siapapun. Ya, bisa? Bisa. Oke. Bahkan yang kemarin itu janji juga. Iya. Semua yang konseling kelompok ya, itu ada yang namanya janji. Ya, kenapa? Karena kita baru sekali ini kan melaksanakan konseling kelompoknya ya. Itu artinya kalian harus tahu dalam konseling kelompok itu ada azas kerahasiaan yang janjinya harus dipegang. Ya. Oke? Nah, sekarang ikuti Miss ya. Ini janji yang harus kita tanamkan di dalam hati kita dan harus kita ucapkan supaya kita ingat. Ya. Oke? Bisa ikuti Miss? Bisa? Yuk. Nanti Miss Ocha contohin dulu. Ya. Nanti setelah itu baru kalian ikutin ya. Oke. Nah, misal Miss bilang saya. Ketika Miss Ocha sebut saya, kalian sebut nama kalian masing-masing. Ya, misal kayak Miss, Nama panjang. nama pendek aja, nama panggilan ya. Kayak Miss, saya Miss Ocha. Nah, nanti kalian sebut juga nama kalian masing-masing ya. Gitu ya. Hah? Barengan. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan baik dari klien saya maupun dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain ya. Nah, bisa ikuti Miss? Bisa. Saya kalau bisa fokus ya. Yuk. Sudah siap? Ya. Yuk. 1, 2, 3. Saya. Saya Siski. saya Nah, ya. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan baik dari klien saya maupun dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. Oke ya, itu janji kita ya Nak ya. Jadi maju sedikit. Nah, jadi ketika kita sudah mengucapkan janji itu artinya kita tidak boleh menyebarkan rahasia yang ada di dalam ruangan ini. Ya, mau cerita siapapun itu nggak boleh. Ya Nak ya. Karena apa? Karena ini sudah bersifat rahasia tadi. Privacy, betul nih Hanfia. Ya, yang namanya privacy itu memang nggak bisa kita ceritain sama orang-orang. Ya, Ya. kita di sini kan ingin mencari solusi ya untuk masalah kita ya. Jadi usahakan apapun yang kita dapatkan tidak boleh disebar luaskan. Oke? Ya. Nah, kegiatan selanjutnya di sini sebelum kita memasukin kegiatan kita, ya, Miss Ocha ada ice breaking dulu. Ya, senang ya kalau main ice breaking ya? ya Asik ya? asik Alhamdulillah. Di kelas sering main ice breaking? sering Jarang. Oh, di kelas kamu jarang ya? Hah? Apa namanya, setiap orang itu kan kadang ada hal yang sama, ada hal yang berbeda, ya. Ada yang sama,
beda. Setiap kelas itu pasti ada yang beda. Mungkin Hanfia sekelas sama Siti Salma, Miss kan kita sama, Miss sekelas, pasti kegiatannya sama. Kayak Rifki sekelas sama Delvi, ya kan, kegiatannya sama kayak gitu kan. Tapi di kelas-kelas yang beda, Salma sama Delvi beda, bisa jadi kelas ininya, apa namanya, aturan kelasnya, ya kan? Oke, ya. Yuk, kita ada kegiatan, ya. Kita ice breaking dulu, ya nak ya. Apa namanya, kita lihat tangan Miss, ya nak ya. Kita lihat tangan Miss, sudah? Lihat tangan Miss ya. Ikutin arahan Miss ya. Oke, ikutin arahan Miss. Bi, udah siap tangannya? Iya, pakai tangan kalian. Ketika Miss Ocha bilang tunjuk hidung, maka kalian harus tunjuk hidung. Ya, paham? Ya, lihat Miss semua. Bisa? Iya, putar mata. Dia nggak konsen. Nunjuk apa tadi? Bibir. Ikutin Miss ya kamu ya. Nah, itu namanya apa? Peralihan. Jadi kita lihat konsentrasinya sama. Ya. Salma, dengar apa yang Miss katakan. Jangan lihat yang Miss Ocha lakukan. Itu cluenya, betul. Hanfia pinter. Itu cluenya. Jadi dengar yang Miss Ocha katakan, kamu praktekin, tapi jangan lihat apa yang Miss Ocha lakukan. Yuk lagi yuk. Belum mulai? Belum. Bisa? Bisa dikit Bi. Nah, gitu Bi. Yuk. 1, 2, 3. Putar telinga. Salah ya Bi? Salah. Lagi ulang lagi kalau gitu. Yuk, sampai konsentrasi. Belum mulai. 1, 2, 3. Putar. Pegang mata. Betul. Sekali lagi ya, fokus ya. Putar. Pegang kepala. Oke, udah fokus semua. Yuk kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Oke ya, good. Artinya konsentrasinya sudah ada. Ya, konsentrasinya sudah ada. Jadi kita sudah bisa mulai kegiatan kita, ya nak ya. Miss mau kita hari ini saling menceritakan masalah kita. Ya, nanti akan ada satu yang akan kita pilih masalah siapa yang harus kita selesaikan duluan. Ya, Miss ketika ngelihat AKBD, ya, di sana itu terdetek ya bahwa kita memiliki emosi yang tidak terkontrol. Ya, selain dari AKBD, ya, asesmen kebutuhan peserta didik yang waktu itu pernah kita isi ya nak ya. Nah, Miss Ocha juga dapat laporan dari wali kelas dan beberapa guru mata pelajaran ya. Oh, aku tuh nggak kayak gini nak. Kenapa kita itu apa namanya itu harus berusaha memperbaiki diri kita, karena kalian ini kan generasi penerus bangsa ya. Oh, generasi emas katanya. Jadi kita memang harus ada yang kita perbaiki ya. Di AKPD kalian sendiri yang ngisi kalau Miss emosiku nggak terkontrol, dan kenyataannya betul sesuai dengan pengamatan guru. Nah, jadi memang harus ada yang kita ubah, betul nggak? Nah, emosi yang tidak terkontrol itu ya, emosi yang seperti misal nih ya nak ya, sering marah-marah ya kan, ada nggak yang banting-banting kertas, oh ya Allah ada juga. Nah sekarang jadi Miss Ocha mau kita cerita satu persatu ya, bisa? Oke, dimulai dari Hanfia dulu, yuk. Kenapa nggak boleh dari situ? Oh, kenapa nggak boleh dari situ? Ya udah, sukarelaan deh, siapa yang mau duluan? Nggak akan ada. Oh, nggak akan ada katanya kalau Dari kayak situ gitu. aja. Dari mana sini? Ya, Bi, geser dikit Bi. Ah, Iya. gitu. Sini, yuk. Ayo sayang. Kenapa? Ada masalah apa? Itu malah yang di rumah atau di sekolah?
Di sekolah boleh, di rumah boleh, karena biasanya kalau di rumah boleh. Soalnya kalau di rumah itu biasanya efeknya ke sekolah juga kan. Ke bawah ya. Iya, coba ya. Pintar dapat poin nggak? Hah? Enggak, kan kita di sini menyelesaikan masalah. Jadi nggak mungkin dapat poin. Hobi sih. Ya? Ya, Hanfia? Hobi sih. Miss, kenapa aku lebih sering emosian Miss? Kamu lebih sering emosian. Emosiannya yang seperti apa? Ya misal dia misalnya Miss, Heeh. Rizky ngeselin Miss, Heeh. misal dia ngeganggu, terus Heeh. aku balas nih Miss, Heeh. terus dia balas lagi dan aku tuh emosi Sampai? sampai nangis. Oh, kamu emosi sampai nangis. Ya kalau misalnya aku nggak bisa ngungkapin aku sering nangis. Oke, gitu. Oke, itu yang Hanfia ya, Nak ya. Lanjut, siapa lagi? Yang sukarela nih? Rizky, Rizky. Apa aku? Rizky mau ini ya muter kan? Muter nggak? Apa mau Yang muter. Sukarela. Oh, sukarela. Muter. Ya nggak apa-apa. Yuk, siapa yuk? Pikir dulu. Kamu kenapa? Misalnya emosian juga? Hmm? cuma Delvi tuh kalau lagi marah, kalau misalnya tuh ya kan misalnya Suaranya agak besar sedikit. ribut ya Miss, Ah. ribut. Terus Delvi tuh Miss kayak woi diam kayak gitu. Hmm. Nah tapi kadang tuh Delvi tuh sering juga sering tidak diam juga cak itu nangis. Tapi Delvi tuh harus nyuruh tuh diam. Sama Oh, sih, kayak sama. gitu. Jadi kalau ada orang berisik tuh kayak apa ya? Risih gitu kan. Tapi suka berisik juga. Oh, jadi gitu. Jadi misal Delvi sama Cesa sama masalahnya. Jadi ibaratnya tuh mau nyuruh orang diam, tapi padahal aku Iya. sendiri nggak diam Iya. gitu ya. Kayak nyatir aku. Enggak, kok ribet juga. Jangan berantem di sini. Kita mau nyelesain masalah, bukan mau berantem di sini, ya. Oke, nanti gantian ceritanya ya. Iya. Boleh, nanti boleh kita saling menanggapi. Kenapa? Karena untuk perbaikan sama ya. Oh, jadi Delvi sama Cesa sama. Masalahnya kayak gitu. Salma gimana? Saya sama kayak dia tapi nggak nangis sampai nggak nangis gitu. Kalau kamu nggak sampai nangis, jadi apa yang kamu lakuin? Oh, berantem. Jadi ribut gitu ya? Sampai yang suaranya besar gitu ya? Yang sampai ibaratnya tuh orang yang nggak tahu jadi tahu gitu ya? Jadi kayak berantem adu mulut gitu? Oh gitu. Kalau Hanfia nangis, sampai nangis. Kalau Siti Salma sampai ngajak berantem beneran gitu ya, adu mulut Gimana ya, ya? Missnya? Kayak itu random loh, Miss. Kayak random. Iya, tukeran sama kayak Delvi, Iya. tukeran sama kayak Hanfia, tukeran sama kayak Salma. Jadi tergantung dari moodnya. Iya. Mood berantem hari ini jadi berantem, mood hari ini nangis jadi nangis gitu ya. Ya gitu ya, Ci. Ya Allah. Oke, Rizky, kenapa Ki? Kenapa? Emosinya apa? Kenapa? Ceritain Ki, nggak apa-apa. Suka marah-marah gitu. Hmm. Kadang Miss kalau pas aku masih jadi ketua kelas tuh, pas masih kan sekarang udah bukan lagi kan. Pas masih tuh kalau banyak kan ribut tuh, aku pakai suara tegas tuh kan. Mereka malah ngomong, woi biasa baik woi kalau suara tuh. Nah sedangkan Miss, kalau aku biasa aja tuh duduk, mereka ngomong, woi tegas dikit lagi. Kan jadi bingung aku Miss kadang Miss. Jawab lagi. Ya, nanti Kadang sebentar. bingung aku Miss. Kadang mereka bingung. ngomong gitu. Heeh. Kalau aku tegas mereka ngomong biasa baik, kadang kan. Kalau mereka ngomong biasa baik, aku biasa baik, mereka ngomong tegas dikit kata mereka. Ya, nanti kita cerita dulu satu-satu. Nanti udah itu baru kita saling nanggepin ya. Jadi kalau misalnya kayak Rizky itu kayak serba salah gitu ya. Iya serba salah. Serba salah. Jadi ujung-ujungnya emosinya terpancing. Iya. Mau tegas tapi dibilangin sama teman arogan, nggak tegas dikatain kok nggak tegas banget jadi ketua kelas gitu Iya. ya. Oke, kalau Abi gimana Abi? Terus orang pancing emosi. Jadi ikut terpancing emosinya. Ya aku juga itu ada Iya, juga. Mi, ngomong-ngomong terus terus pancing manas. Manas, jadi emosinya langsung meledak kayak gitu ya. Dia nendang, Miss. Nendang. Kau nih Nggak kan? Bisa udah bilang nggak berantem. Tapi Iya, iya, iya. mau menanggapi. Awalnya Nanti di ya, kelas tuh banyak yang ada untuk kita saling menanggapi
nanti ada sesinya ya. Yang penting sekarang kita kayak gini, kita sudah tahu dulu masalahnya satu persatu ya. Ya. Di Apa kelas tuh banyak yang suka mancing emosi. Oh, No, tidak bro. Kamu aja yang terpancing. Lah, Dimas. udah. Nanti kita bahas. Udah, nanti kita bahas. Bang? Ya. Udah. Yuk. Lanjut kita kegiatan kita. Oke, nggak perlu kita saling menyaut ya. Karena memang di sini kita mau nyelesain masalah, bukan kita mau saling berdebat membenarkan diri sendiri. Ya. Oke. Nah, sekarang kayak gini, kan udah masing-masing udah tahu nih masalahnya apa. Ya, Nak ya? Udah tahu masalahnya apa? Miss mau tanya satu hal. Apa tuh? Kita kan punya masalahnya beda-beda ya. Ya. Ada yang terpancing nih emosinya, ada yang memang pengennya temen lain yang ribut, padahal kita juga ribut gitu kan ya. Nah, masalah yang mana dulu yang mau kita selesaikan? Masalah apa? Masalah Hanfia? Ya. Masalah Hanfia? Mau cerita panjangnya, cerita sampai detil banget ya? Yang lain gimana? Setuju? Setuju? Kalau Hanfia yang nyeritain masalahnya, selain dari kita bermusyawarah, kan Hanfia juga mengajukan diri ya. Gimana? Rizky setuju? Terserah. Abi gimana? Setuju. Cesa? Setuju? Nah, oke, karena kita sudah menetapkan masalah siapa yang akan kita bahas ya. Tadi kita memutuskan masalahnya Hanfia ya, Nak ya, yang akan kita bahas ya. Nah, berarti semuanya sudah setuju dan kita juga sudah bisa saling bantu ya untuk menggali permasalahan Hanfia ya. Miss berharap suasana kelompok kita hari ini itu bisa benar-benar membuka pikirannya Hanfia. Oke, semuanya bisa? Saya? Kita di sini akan menggunakan namanya pendekatan REBT. Apa tuh? Bukan LGBT, bukan LGBT, REBT. Oh, REBT. Reaction lagi. Mana ya kata tadi? Rasional, emotif, behavior terapi. Jadi di sana kita akan melakukan pemecahan masalah kita berdasarkan pemikiran kita yang irasional berubah menjadi rasional. Ya, misal contoh kayak gini. Kamu kan udah cerita nih tadi. Kejadiannya Miss Hanfiah ini emosi. Kadang kan orang buat bikin kita tersinggung, ujung-ujungnya aku ikut marah banget gitu kan ya, sampai nggak terkontrol lagi emosinya. Nah, jadi di sini Miss mau minta Hanfiah cerita ya kejadiannya dari awal sampai akhir. Terus kenapa Hanfiah berpikir orang ini mancing emosinya Hanfiah? Itu satu. Terus yang kedua, kenapa kamu berkeyakinan seperti itu? Ya, kenapa berpikiran seperti itu? Kok yakin banget kalau dia ini mau mancing emosi aku kayak gitu? Yang ketiga, pikiran-pikiran yang lain, ya, pikiran-pikiran yang lain. Kalau misalnya aku nggak kayak gini, terus gimana ya? Gitu kan ya? Teman-teman kira-kira ngejauhin aku nggak ya? Gitu, ya. Terus kira-kira teman-teman berpikir yang jelek nggak tentang aku? Atau mungkin bisa jadi justru aku yang menarik diri dari teman-teman karena takut mereka nggak suka sama sikap aku. Oke, gitu ya. Kemudian tindakan terakhir apa yang akan Hanfiah ambil? Oke, coba yuk kita gali sama-sama masalahnya Hanfiah yuk. Yuk sini dikit, maju dikit biar enak. Duduknya yang benar. Real, iya. Boleh kalau memang itu memang sudah benar-benar nyesek di dalam hati kamu. Nggak apa-apa, cerita sekarang. Yuk, nah cerita sekarang. Ayo, ceritain. Mulainya gimana Miss? Dari awal? Iya, dari awal. Enggak, insya Allah tidak ada yang bocor. Kenapa? Karena kalau misalnya bocor berarti dia harus mendapatkan konseling kelompok dari Miss. Kenapa? Karena dia sudah membocorkan rahasia kita. Dia akan konseling lagi dengan Miss supaya itu tindakan dia yang kurang baik harus diubah. Nggak apa-apa. Ya? Insya Allah enggak. Setelah keluar dari ruangan ini enggak. Kenapa? Karena tadi kita sudah ada janji ya.
Tadi kita ada janji kan? Ya? Kita udah ada janji, jadi nggak perlu khawatir. Oke nak? Bisa? Bisa? Bisa. Yang lain bantu untuk menggali, bukan bantu untuk menyudutkan. Oke? Bisa nak? Ya Hanfia, gimana ceritanya? Jadi tuh awalnya tuh Miss Nih. dan itu awalnya tuh waktu aku pulang kan Miss. Nah aku tuh debat sama Kay Miss. Terus sama Ki, oh orangnya dari sini. Ya. Ya, terus? Itu tuh waktu baru masuk MPLS itu masuk sekolah. Nih, dia tuh Kay itu kan jadi sekretaris. Nah, padahal tuh di semua tuh ribut. Tapi yang dicatat tuh cuma aku. Oh, nanti. nggak dicatat. Nah, terus tuh aku tuh kan nggak terima ya Miss. Nah, aku tuh punya bukan berantem ya Miss, kayak adu mulut aja. Misalkan kenapa sih kayak aku nggak pernah dicatat, teman-teman yang lain yang pernah catat aku dicatat terus. Nah, terus si Salma nih ikut campur. Aku bilang tidak, gitu kan. Terus kayak gini, apa namanya itu kan, apa ibaratnya itu baru awal-awal masuk sekolah ya, awal-awal masuk sekolah. Jadi nama Hanfiah itu dicatat sama King. Ya, berarti di sini kondisinya kita kan beda kelas ya, berarti waktu ekskul ya. Ya, Waktu ekskul namanya dicatat karena dia berisik ya nak ya. Terus Salma ikut-ikutan, gitu maksudnya? enggak, sama tuh ikut campur kayak cuman mana ya, ikut adu mulut gitu kan gitu. Iya, Nah, oke. aku tuh emosi karena si Salma tuh ikut campur. Jadi kamu emosinya gimana? Aku tuh emosi kayak aku ngomong kan sama Salma, bisa pakai bahasa Palembang kan? Iya, jangan nggak apa-apa pakai bahasa Palembang. Salma, kau ini ngapa sih itu melok-melok terus, kan kau udah ada ya urusannya waktu itu. Nah, terus tuh aku tuh belakang Miss, sampai yang kamu Berantem. berantem Iya. Terus? sampai kamu tarik-tarian. Terus? Ujung-ujungnya dipisahin. Sampai aku sama Salma tuh sampai bilang, sini kok. Kayak gitu. Iya. Nah, terus tuh dipisahkan kan Miss. Nah, aku tuh emosinya belum terluapkan, belum keluar banget ya Belum emosinya keluar ya. Terus ujungnya aku nangis. Aku nangis, terus aku diem dulu kan Miss, nggak 15 menit. Nah, terus tuh ujung-ujungnya aku sama Salma minta maaf. Oh, ujung-ujungnya minta maaf sama. Tapi sama Cesa gimana? Enggak, aku udah minta maaf. Oh, kamu nggak minta maaf Enggak. sama Cesa. Jadi balikannya sama Cesa gimana? Nggak tahu Miss, pokoknya kan awalnya tuh adu mulut sama Kay. Terus lanjut si Salma ikut, jadi langsung dari adu mulut sama Kay jadi adu mulut sama Salma, jadi Kay terlupakan. Oke, terlupakan. Tapi udah baikan sama Cesa waktu itu. Udah, tapi Sudah. tanpa kenapa? Tanpa minta maaf, udah baik, berteman baik kayak gitu ya. Oke, yang lain ada mau bertanya nggak? Boleh tanya sama Hanfia biar dia nggak salah paham gitu ya. Apa? Ya boleh, silakan. Boleh mau tanya nggak sama Hanfia? Boleh. Iya kan tadi sempat mau nanggepin. Bukan anggapin yang dia. Oh iya tadi bilang gitu. Jadi itu tuh sebenarnya tuh yang dicatat tuh ada banyak. Mungkin dia ngeliatnya tuh pas masih dia Kosong doang, ya. Jadi gini, kalau Miss Ocha tangkep ya. Kalau yang Miss Ocha tangkep nih ya. Di sini ada pikiran irasional dari Hanfia. Dia mikir kalau kayaknya cuma nama aku deh yang dicatat. Yang kedua nih sebenarnya saya ada melihat arti sudah. Iya, kondisinya kayak gini waktu awal. Mungkin dikirain sama Hanfia itu kan cuma nama Hanfia aja. Nggak taunya ternyata banyak yang lain, gitu kan? Benar nggak, Cesa? Karena kan Cesa yang catat ya, nak ya. Ya jadi secara nggak langsung sebenarnya konseling kita hari ini itu selain dari mengentaskan masalah kita Hanfia yang dibahas, sebenarnya ada mediasinya juga ya. Kenapa? Karena yang bermasalah justru ada di ruangan ini. Betul kan? Nah, jadi Hanfia, kalau Miss Ocha tangkep, itu hanya pikiran kamu aja. Karena berdasarkan penjelasan dari Cesa, justru
bukan nama Hanfia aja kan ya? Betul nggak? Iya. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Misalnya Karena Miss, apa tuh namanya tuh dari sebelum-sebelumnya tuh pernah lihat kertasnya kayak kan. Nah itu cuma nama aku sama Abi yang sama. berarti kan bukan Hanfia sendiri, ada nama Adi juga. Tapi nggak pernah dicatat nih Syahira sama Berlian. Apa mungkin Syahira sama Berlian nggak ada masalah, nggak ribut dan lain sebagainya di kelas? Berlian sama Syahira apakah memang nggak ribut di kelas? Posisi di situ, posisi waktu itu emang mereka nggak berisik. Oh, posisi Dan mereka itu. juga emang jarang berisik kan. Jadi ya normal-normal aja. Nah, jadi gini Hanfia, ya kita itu memang terkadang berpikir kayaknya sih nama aku dewek ngapo lah Cisani benci aku dengan aku karena kita berpikir kayak itu kan, bener gak? Nah itu sebenarnya pikiran yang kurang bagus, itu pikiran yang tidak tepat. Kenapa nak? Karena kita ini kan waktu itu baru kenalnya, kita belum akrab. Nah misalnya sekarang masih ada nggak yang seperti itu? Enggak. Oh gitu. Jadi ekskulnya, ya di ekskul kiroannya berarti kamu udah nggak sekretaris lagi kayak gitu ya. Nah siapa sekretarisnya? Berlian. Ada nggak yang dicatat sama Berlian? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Nggak ada. Tapi ya, memang ada yang berisik. Ada. Dari kelas yang lain ya? Siapa yang dari ini yang berisik? Semuanya. Masa sih Bi? Kalau semuanya pasti gurunya udah marah loh Bi. Semuanya. Hah? Hampir rata-rata, tapi nggak dicatat sama Berlian. Nggak. Jadi karena hal itu ya sebenarnya kamu emosinya marah-marah sampai yang gimana ya? Yang ya maksudnya tuh gara-gara namanya dicatat, jadinya kayak berpikir kayaknya nama aku sendiri nih yang dicatat gitu ya. Abi juga ngerasa kayak gitu. Jadinya kayaknya marah, emosi kayak gitu ya. Sampai nangis. Nangisnya gimana? Ya nangis. Sampai gerung-gerung gitu. Ada kemarin Ustaz. Dia nggak Saya lama. protes. Nggak lama. Apa gimana Bi? Kan kemarin yang pertama masuk saya protes Berlian. Cewek-ceweknya ribut lah. Kok nggak dicatat? Itu yang ribut cewek-cewek. Terus? Tapi Cowok juga ribut. iya kan. Cowok lebih banget. Iya. Karena aku kan harus catat gitu. Aku dia marah. Iya. Memang ya emosi kita ini terkadang nggak terkontrol. Pikiran-pikiran, apalagi kalau kita baru kenal, biasanya pikiran-pikiran kita itu aneh-aneh. Betul nggak? Misal ngelihat Cesa, ini orang kenapa sih cemberut aja? Padahal memang raut mukanya kayak gitu. Tapi pikiran kita, kenapa sih cak bencinya dengan aku? Ada kan pemikiran kayak gitu ya? Nah itu nggak baik yang pikirannya seperti itu. Itu namanya pemikiran irasional yang nggak bagus. Ya, pikiran irasional itu bisa merusak kita. Ya nak ya, itu bisa merusak kita. Salah satunya merusak persahabatan kita. Ya nak ya, karena tidak semua orang itu ketika pertama kali ketemu bisa langsung akrab. Ya kan? Nyambung maksudnya? Ya, oke. Sekarang Hanfia lebih banyak berantem lagi marahnya ya. Coba dari pandangan memang kita nggak satu kelas ya, tapi pas dari saat Miss Ocha dengar tadi katanya kita satu ekskul nih. Yang satu ekskul siapa? Rifki. Oke. Rizky Enggak. Rizky basket ya. Oh iya enggak yang satu yang kiroan siapa? Salma, enggak Hanfia, Cesa, Abi sama Hanfia itu satu ekskul. Oke, yang Rizky sama Salma basket. Basket hari apa ekskulnya? Rabu sama Senin. Oh, Rabu sama Senin. Kiroan? Senin sama Selasa. Beda. Selasa. Ya, Senin sama Selasa. 2 hari ya. Yang ekskul kiroan tadi Senin sama Selasa, yang basketnya tadi Senin sama Rabu. Oke, Ki, sini dikit Ki. Biar enak Ki. Nah, sini ambil ya. Iya. Yang satu ekskul, ya. Memang Hanfia sering marah-marah, nah? Menurut pendapat kalian?
marah sih tapi jarang ya. Oh, ada marahnya tapi jarang. Ya Hanfia ya. Kenapa, Vi? Apanya? Kamu suka marah-marah gitu, Vi? Jarang ya sebenarnya. Waktu awal-awal ya, waktu awal-awal ininya ini ya. HP-nya saya Gedek aja. gedek lihat siapa? Enggak bisa lah ya. Misal ada misal ya, tapi enggak terlalu sering cerewetnya. Misal kayak cerewet nih Miss ya. Nah terus tuh aku tuh cuman kayak apa sih kayak ini cerewet nih kan kan Miss. Nah terus tuh ya udah Miss ujung-ujungnya aku emosi karena itu terus misal ada masalah dikit emosi. Emosinya itu marah yang kayak apa? Marah misal ada masalah yang gede yang misalnya kayak tadi sama ikut campur. Nah itu marahnya sampai marah sini kau Gitu sampai ngajak berantem yang ya kayak tapi gitu. kalau udah dipisahin aku belum meluapkan terus aku nangis Nangis. Nah, itu kejadian yang kayak gitu udah berapa kali kejadian? Sini dikit kameranya. 3 di sekolah Di sekolah, di rumah? Di rumah gimana? nggak terlalu sering. Oh, di rumah nggak terlalu sering. Ada kelihatan mandi terus. Oh gitu. Kalau yang di rumahnya ada sering marah-marah kayak gitu juga ada? Oh sama tepuk tangan. Ya sama ya. Marah-marahnya sama siapa? Sama adek. Jadi secara nggak langsung sebenarnya yang dialami sama Hanfia ini terjadi juga sama Salma ya? Gitu? Nggak juga. Jadi gimana? Coba cerita. Yang katanya kamu marah-marah sama adek tadi? Kalau aku juga Karena adek tuh kayak misalnya ya, adek tuh suka disuruh papa gitu mukulin saya. Jadi kan saya tuh suka emosi sama dia kayak Adek disuruh papa mukulin kamu? iya. Maksudnya Ya, bercanda? Iya. Ah. Tapi adek tuh kalau misalnya nih dia udah bener-bener kayak iya bercandanya lewat-lewatan. Jadi marah gitu. Kameranya nggak tuh? Sedikit. Tapi bukan pakai sama Sama kayak sama. tapi bedanya masalahnya cuma sering marah sama dek Hanfia punya adek? punya Adiknya berapa? Berapa banyak? Satu. Oh, satu sama? Satu. Ya. ini ya kayaknya sama-sama gini ya ini saling bantu Miss Salma sama? saling bantu kayak kalau kita ini ya misalnya kemarin kan kemarin dari yang buat kan kami ada problem lah nah, terus problemnya itu kelompok 1 sama kelompok 2 nih kayak musuhan gitu lah nah terus tulis ini ya apa namanya si aku dengar ceritanya dari Hanfia Hanfia tuh ngadu ke aku terus kayaknya aku kan sempat Oh bukan, kalian ini meskipun nggak satu kelas tapi memang sering berbagi cerita ya? Iya. Oh gitu. Terus? nah kan Hanfia nih ngadu ke aku terus aku kan ini kemarin tuh pernah sekali nebeng sama Pirsa nah, terus itu papanya Pirsa nih ngajak lah ke Indomaret terus kata Pirsa apa gas memang Iya, bahasa Palembang nggak apa-apa. katanya udah lanjut lah tapi ada usah lah Pir kataku usah ini deh apa sih yang memang tak dibeli yang di kantin itu yang Ismadu. ke 6.000. Ya suaranya agak gede-gede. Pucuk. suaranya. 5.000 air mineral. bukan yang itu nah Air mineral yang kayak gini atau ice atau apa? Teh. yang ada lah strawberry Oh iya. Sejenis pop ice. Ya oke lah, anggaplah es. Itu kan itu Iya. kemarin Miss terus kami ini biasa kami ini deh kataku sudah ada apa katanya ambil deh itu katanya iya kataku nah terus dia tuh ambillah snack banyak banget terus saya kataku untuk apa kau ini kataku banyak saya untuk kita nggak usah lah kataku untuk apa kita aku cuma bentar lagi apa aku nyusul lagi kesini kataku nah terus sudah belanja tuh misalnya kita ambil snack sosis Kenzel banyak banget kalau itu berapa ya 3 atau 4 gitu nah terus dia kasih ke aku lah bilang tolong nggak usah bisa nggak apa-apa maksa dia maksa ke aku udah aku ambil kan ambil tuh terus dia tuh kasih Nori lagi itu posisinya abang aku udah di depan terus dia mau kasih Nori nggak usah kata aku nggak apa-apa ambil aja terus aku ini kayak kita tuh ini kasurnya
kasurnya misalnya aku nggak apa-apa nanti bisa ambil aja, terus aku mintakan ke kasurnya, terus aku langsung pulang. Terus ini yang pas problemnya itu Miss, kayak ini ungkit-ungkit. Enggak, itu Firsa yang ngomong. Iya. Sama ngomong sama. Kita sampai urusannya sama Hanfia apa? Dia ngomong ke aku bahwa kayak yang ngomong kayak gitu. Iya, karena waktu itu tuh aku lagi ngomong ke Salman, dan sebenarnya tuh awalnya tuh Firsa yang ngomong ke aku. Jadi habis itu aku bilang ke Salman. Nah, Terus Vicky juga bilang ke aku, bilang kalau si Delvi itu lupa, aku minta diajarin kalau macam itu. Nah itu Ida Miss, Iya, Miss cerita Firsa sama dia aku beda. Ida. Oke, jawaban jadi kesayang. Kalian bingung ya dengan cerita temennya ya? Aku ngebilangin yang aku ngomong ke Hanfia tuh bener-bener yang diucapin sama Firsa sama persis. Jadi Firsa tuh ngomong, padahal aku tuh lagi kayak gitu. Suaranya agak besar dikit nggak apa-apa. Padahal aku tuh lah apa sih? Ngejajanin Dia lah nebeng ke aku, terus dia lah minta jajanin sama aku. Tapi sekarang dia jadi. Oke, sekarang kayak gini. Oke, sekarang kayak gini ya. Emosi itu kan memang terkadang ada hal-hal yang memang kadang miskomunikasi, ya. Pendapat yang satu sama pendapat yang lain berbeda, ya kan? Kita nggak tahu loh siapa ibaratnya itu yang membuat omongan, betul nggak? Sekarang pikirannya kayak gini, kita untuk hal-hal yang memang di luar dari pemikiran kita, mungkin ada baiknya kita buang, apalagi kalau itu pikiran-pikiran yang tidak baik. Misal gini, kita udah kesel ya, kita udah kesel karena ngedengar omongan-omongan yang nggak baik dari teman, tiba-tiba pikiran kita, oh iya ya ada nih yang mau ngatain aku cici-cici ini, kayak gitu kan ya. Nah itu adalah pikiran yang justru membuat kita malah tambah salah paham. Tapi kalau misalnya kita justru mencari siapa sih orang ibaratnya itu yang ngomongnya sembarangan ini, ya kan ya, dibandingin omongan yang satu dengan omongan yang dua. Jadi kan kita bisa tahu mana sih yang sebenarnya yang benar atau yang salah. Jadi pikiran kita juga nggak kemana-mana kayak gitu. Nah, tapi di posisi itu aku tidak minta belanja dia, tapi dia ngomong aku minta belanja. Ya karena itu tadi. Minta belanja dia. Nah itu mungkin tadi sayang dengar bis ngomong ya. Kadang Delvi, kita ini selalu berpikir salah ngomong dan lain sebagainya, atau informasi yang kita dapatkan salah. Tapi ada juga yang memang informasi itu benar, tapi kadang kita tidak sadar. Tapi ada juga yang memang sengaja ingin memfitnah kita, ya kan? Nah kita memang kalau misalnya sudah kebawa emosi, bawaannya itu marahnya luar biasa ya. Apalagi kalau hal yang nggak kita lakuin tiba-tiba diomongin, tambah pikiran nggak kitanya. Jadi tambah mikir yang macem-macem nggak, betul ya? Mikirnya yang aneh-aneh kayak gitu kan? Ada ya yang kayak gitu ya. Nah sekarang kayak gini, mau Miss kasih solusi? Mau. Yang lain, Abi, Rizky, bisa lihat Miss? Bisa? Kalau misalnya posisi kita ya kita tidak melakukan, tapi kita mendapat cerita dari orang-orang lain, tiba-tiba pikiran kita jadi ngawur-ngidul ya, pasti kesannya luar biasa, betul enggak? Betul. Kalau kita berada di posisi itu, sebenarnya apa yang harus kita lakuin? Apa Abi? Nah, bentar saya kita dengerin Abi dulu Ngomong ya. Gimana Bi? Diam aja biarin. Kalau menurut Abi udah diemin aja, orang itu ngapain dibaca, yang penting kita dalam posisi yang benar. Kalau menurut Rizky gimana Ki? Kalau menurut Rizky gimana? Kalau misalnya Rizky nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba difitnah sama orang, jadi pikiran Rizky itu kan pasti ngawur ngidul kemana-mana ya. Sebenarnya apa yang harus Rizky lakuin? Sama kayak Adi, diam, membuktikan bahwa memang kita tidak seperti itu. Kalau menurut Salma, gimana Salma? Ayo. Aku nih. Oh aku Miss, oke Hanfia apa Hanfia? Sini Hanfia, apa Hanfia? Maju dikit Fia.
Kalau menurut aku ya, Kalau menurut Hanfia, aku tanyain langsung. tanyain dengan siapa? Karena kalau ya yang bilang pertama, Oh, sama yang bilang pertama. kayak aku kan dibilangin yang like, tapi harusnya dia tanya lagi ke aku, benar beda. Kalau aku benar, tanyain lagi, belum tentu gitu kan. Nah terus tanyain Oh, jadi maksudnya tuh ini ya kita cari tahu Tahu sendiri. langsung. Boleh itu Delvi. Enggak mis, maksud Delvi itu biarin. Delvi itu pikirnya kayak ya sudahlah dia ngomongin saya itu. Tapi Delvi itu masih emosi kayak itu misalnya. Masih kesel. Iya, Ya rasanya kayak Delvi gitu itu ya. mau kayak ntar aja bilangnya kan ini masih terima kan kalau ribut tuh mis pasti dimasukin ke BK. Delvi tuh nggak mau mis Iya. gitu. Biarin ya. Nah, kayak baik itu nah. Tapi mereka nih cak lama-lama baik sama kami sudah udahlah baik tak lemak lah mungkin lagi cak itu Itu sebenarnya sudah dapat solusi. Solusinya apa? Itu tadi sebenarnya benar yang dibilangin Abi sama Rizky tadi. Udah kita diem aja. Karena buktinya kamu diem aja meskipun kamu emosi, tapi buktinya mereka baik lagi kan? Nah, itu sebenarnya udah solusi Delvi. Memang dalam hati kita itu rasanya gedek ya, sakit banget kayak gitu ya. Tapi kita punya solusi yang lain lagi. Solusinya gimana? Biar emosi kita hilang, ya. Kan mereka udah baik nih sama kita, ya kan? Untuk pembelajaran selanjutnya, kita kalau ada hal apa-apa kita agak hati-hati dengan mereka. Hati-hati dalam artian ibaratnya itu kalau ngomong kita harus jelas kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita minta tolong dan lain sebagainya kita harus santun juga. Jadi kenapa kan? Jadi mereka itu nggak ngomong yang sembarangan. Iya. Pas itu kan pas pagi-pagi aku telepon Firsa mau nebeng nggak? Katanya aku 2 kali mis pulangnya juga. Aku kan kalau pulang kan kita ketemu mis. Nah bisa mau nebeng nggak hari ini? Kata aku bawa mobil hari ini nggak bawa motor. Kata apa nggak usah. Aku tahu hari mis 2 kali. Kataku mau nggak ini? Mau nggak usah ya udah kataku. Iya, ya itu kan artinya kamu tetap jadi orang baik kan ya? Iya, yang penting sekarang itu nak pikiran-pikiran yang justru membuat kita buat orang pikiran yang membuat kita bercabang kemana-mana sampai kita emosinya itu sampai mau kayak Hanfia tadi yang sini kau itu nggak terjadi gitu kan ya Delvi ya. Kemudian iya nanti kita ini yang penting kamu mau cerita juga, tapi yang Hanfia ini tadi kita selesaiin dulu satu-satu kan. Jadi tadi masih menyangkut paut tentang Hanfia juga kan ya, makanya Mister Rima tuh cerita dia juga gitu kan ya. Nah, Ini juga masih menyangkut Hanfia juga ya. Intinya tuh kayak gini, Hanfia yang sering marah-marah yang kayak gini sekarang posisinya masih suka marah-marah apa enggak? Nggak terlalu sering. Enggak terlalu sering Karena nggak ada yang buat emosi. karena nggak ada yang buat emosi. Terus pikiran kamu juga ibaratnya itu nggak kemana-mana ya, nggak ngawur ngidul kemana-mana lagi ya. Ya ibaratnya itu kan kayak Cesa tadi nyatet namanya, yang ada di pikiran kamu cuman nama kamu aja yang dicatat, padahal kan pikiran gitu. Nah sekarang masih nggak berpikiran kayak gitu? Enggak, cuma Enggak, lebih ke benar. tuh ya udah lo biarin lo kayak nyatet tuh kan. Iya. Yang penting aku nanti yang penting aku tuh nggak ngelakuin lagi. Iya betul, nah itu benar. Berarti kamu sudah ada solusi untuk diri kamu sendiri juga ya? Tapi aku kadang kembali lagi kumat lagi. Kumat lagi nanti Oh jadi gitu ya. Jadi kadang kumat lagi pikirannya kayak gitu. Jadi nganggap orang tuh kayak ini orang kenapa sih nak nyentuh sama aku nih ini kayak gitu ya. Masih ya. Oke, untuk masalah yang lain nanti kita akan bahas. Tapi kita selesaiin dulu yang punya Hanfia ya. kapan bahas? Secepatnya. Selesai dari sini bisa kita langsung bahas. Seharian kita di ruang BK mau bahas masalah kalian boleh, asalkan P5 kita udah beres. Ya nak ya? Ya bun? Nanti ya. Nah sekarang gini Hanfia. Iya sama berkisah. Iya satu-satu selesaiin dulu masalah satu-satu ya nak ya. Lu sinyalnya jelek ya? Enggak nyambung lagi. Enggak apa-apa. Ya. Maksudnya tuh ini kamu nggak usah cerita dulu. Nanti setelah habis sesinya Hanfia langsung cerita. Oke? Ya, jadi Hanfia gimana? Aman? Bisa? Bisa
ya. Yang penting sekarang ini ada perubahan dulu untuk diri kita. Ya nak ya. Sekarang jam berapa? 9.26 tadi. 27. Sekarang 27. Oke ya. Jadi gimana? Kira-kira nih, ya kira-kira Hanfia bisa ngambil ininya nggak? Kesimpulannya nggak? Kira-kira Hanfia harus gimana sekarang nih supaya pikiran Hanfia itu nggak jelek terus ke teman-teman yang suka nyatetin nama Hanfia gitu. Ada gimana lah solusinya? Bodo amat aja. Bodo amat aja sekarang. Cuek aja, yang penting kamu nggak ini ya. Iya. Tapi nggak Harus lagi. Nah, gimana lah cara untuk ngilangin kumatnya itu? Nggak Gimana? tahu. Nggak tahu. Ada solusinya. Gini, supaya kamu nggak marah-marah, supaya kamu nggak emosian terus, ya, temperamen, mudah tersinggung dan lain sebagainya, ya. Kamu cari bukti. Kamu liatin nama teman-teman kamu yang dicatat juga. Kalau ternyata nggak ada, ya. Nah, kamu kan tahu orang-orang yang berisik ya. Sayang, hadap sini. Kan kamu tahu orang-orang yang berisik-berisik juga ya. Nah, kamu bisa lapor sama wali kelas. Itu nyari cerita sama wali kelas atau sama guru pembimbing ekskulnya, cerita gitu. Kayak kenapa cuma dia aja gitu loh. Ya, paham? Antar. Nggak dibuang. Jangan pe. Miss, aku ada cerita tapi takut bocor. Karena bukan kayak kakek-kakek. Soalnya ini ceritanya Kakek-kakek. nyangkut paut dengan kakak. Nah, nanti kita bahas ya nak ya. Yang penting sekarang kita apa namanya itu bisa selesaiin masalah Hanfia dulu yang benar ya. Tadi paham dengan solusinya nak? Ngerti ya? Ya. Yang lain juga kan ada Abi tadi bilang diamin aja, kata Rizky juga diamin aja gitu kan ya. Oke sayang, Hanfia gimana, lega sekarang? Iya. Untuk masalah yang lain nanti kita bahas. Ya kita selesaiin dulu satu-satu, selesaiin konseling dulu. Nanti bisa langsung. Iya nanti selesai dulu satu-satu. Ya, oke? Bisa dipahamin ya? Oke. Miss Ocha bisa ngasih kesimpulan ya untuk kegiatan kita hari ini. Sebenarnya dari masalah yang kita dapat dari Hanfiah tadi, sebenarnya ada juga ya kan yang dari kita ya, yang kayak mirip-mirip persis sama kayak kita, betul nggak? Nah, jadi Hanfiah, ini kesimpulan dari Miss, sebenarnya ini adalah kesalahan dari diri kita juga. Kenapa kita berpikirnya yang aneh-aneh, ya kan? Kenapa? Karena kita nggak tahu kenyataan yang sebenarnya. Di sini sudah ada teman kita yang memberikan penjelasan, nggak cuma nama Hanfiah aja, tapi yang lain juga. Jadi itu hanyalah pikiran kita yang justru merusak mood kita. Ya Fia ya? Nah, jadi Miss kasih solusi tadi sudah sama kayak yang Miss Ocha sampaikan. Kita kalau misalnya memang pikiran-pikiran yang aneh-aneh itu tadi muncul, kita alihkan. Ya, kita alihkan pikiran-pikiran itu, jadiinlah pikiran yang positif. Mikir, oh kayaknya nggak mungkin kalau Cesa cuma nyatet nama aku aja, pasti ada nama teman yang lain, gitu kan ya. Nah kemudian mikir lagi, oh kalau misalnya Cesa memang nggak nyatet nama teman yang lain, aku bisa laporan sama guru pembimbingku gitu. Kalau bukan cuma aku aja, gitu kan ya. Jadi kita juga dalam posisi tidak dianggap selalu bersalah. Nyambung? Ngerti? Ngerti ya? Oke, itu kesimpulannya dari Miss. Ya nak ya. Ini ada kaitannya antara kejadian sama apa yang kita rasakan sama apa yang harus kita lakukan ke depannya. Itu ada kaitannya semua. Ya nak ya. Kaitannya apa? Yang pertama, kejadian Hanfiah, dia akan berpikir kalau Pak Cesa cuma catat nama dia, ya kan? Dia bawaannya marah, kesel, ya kan? Ujung-ujungnya apa yang dia rasain? Pengen ngajak berantem, betul nggak? Terus pikirannya yang lain, nanti kalau misalnya diajakin berantem, pasti aku kena masalah lagi, ya kan? Padahal semuanya nggak salah dari aku, gitu, ya kan? Nah jadi dari keterkaitannya di situ, kita harus pikir apa yang harus kita lakuin selanjutnya. Nah itulah tadi dapat solusi ya, oke?
20 menit lagi. Ya. Ada nggak yang masalahnya hampir sama dengan Hanfia? Iya, ada nggak yang hampir sama dengan Hanfia masalahnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Beda-beda kan? Beda-beda berarti masalahnya. Ya kan? Kamu hampir mirip tadi katanya, tapi nggak terlalu kayak dia yang sampai ngajak berantem kayak gitu ya. Sama adik aja ya, sama kayak adik, sama adik. Oh berantem. Apa? Ya maksudnya nanti kita selesai di sana. Iya, nanti setelah ini. Iya, setelah ini. Ya. Iya, nanti kita bahas setelah kegiatan kita yang pertama ini. Ya, supaya Tadi bagus. ada berapa? Yang maksud Miss Ocha kan ini kan selesai dulu, udah selesai ini baru. Ya sayangnya, jadi kita fokus. Hari yang sama. Iya, terserah kalian, kita atur jadwalnya. Tadi seperti yang Miss bilang, kalau misalnya memang P5 kita udah selesai, nggak apa-apa. Oke? Ya nak ya? Oke, ya. Untuk kegiatan hari ini kita akan diselesaikan dalam waktu 20 menit lagi. Ya. Nah, Miss mau tanya gimana perasaan kalian setelah mengeluarkan undang-undang kalian? Bebas. Nanti kita atur waktunya, ya. Kamu gimana perasaan kamu ketika sudah ngeluarin undang-undang kamu? Mantap sini nak. Iya. Gimana perasaannya? Lega? Lega atau masih emosi? Atau ngerasa kayaknya lebih enak nyaman cerita di BK aja daripada di kelas gitu? Gimana perasaannya? Masih bingung. Bingungnya apa? Bingungnya gimana? Kamu ngerasa lega nggak habis ngeluarin nomor kamu? Bingungnya apa? Suaranya gedein dikit, jadi kedengeran. Kalau dia itu bisa, kalau dia nggak cerita. Iya, nanti ceritanya setelah Boleh. Jadi kan selesai itu Bingung karena apa? Nanti aku cerita apa dong? nanti diceritain ya. Aku bingung karena aku tuh sering kumat itu. Iya. Oh, Miss, aku tuh bingung karena aku tuh sering kumat loh, Miss. Kumatnya dalam artian suka marah-marah lagi kayak gitu ya. Iya. Tadi ini saya sudah kasih solusi sama kamu. Kalau kamu masih tetap berpikiran yang aneh-aneh yang kayak tadi, dialihkan pikirannya. Ya, dialihkan. Kamu cari buktinya. Ya. Tadi kan kamu ngasih solusi sama siapa namanya nih, Delvi, kayak gitu juga kan? Nah, ya. Jadi kamu usahakan, ya nak ya, usahakan kamu tetap berpikir yang baik-baik, ya. Oke? Itu salah satunya. Nah, sekarang misalnya gimana perasaan kamu setelah kamu menceritakan masalah kamu? Lega. Oke, Rizky, salah ya Allah. Rizky gimana? Biasa aja. Ada pengetahuan baru nggak? Misalnya, Delvi ada masalah, sebentar sayang. Delvi dia lagi ada masalah kayak gini. Tadi kan ngasih solusi ya, yang kamu bilang diem aja, ya kan? Nah gimana perasaan kamu setelah ngasih solusi kayak gitu? Biasa aja. Oke, kalau Abi? Hah? Nggak ingat lagi. Kayak ngerasa nggak ada beban ya? Iya. Oke, Cesa gimana? Enggak. Karena masih mau cerita ya, jadi belum ada rasa lega gitu ya. Nanti kita cerita ya, biar ada rasa lega ya, biar selesai permasalahannya, oke? Ya, Siti Salma gimana? Lega? Sudah nyeritain oke sama Hanfia tadi? Delvi? Sama aja, tapi pengen segera diselesaikan masalahnya. Iya, sabar dulu. Sabar dulu, selesaiin dulu yang ini ya, oke? Saya ini kita tutup dulu, kita musafa ya. Jadi masih mau diselesaikan permasalahannya ya. Nanti ya, selain dari kita selesai masalahnya, kita akan mediasi. Miss Ocha bisa mediasinya. Mediasi Ya. apa? Miss jadi orang penengah, kita cari permasalahannya itu apa sebenarnya ya. Permasalahannya itu apa supaya jelas nanti solusinya gimana. Oke? Nyambung? Ngerti ya? Oke. Miss Ocha ngerasa seneng kalian ada di ruang BK
Meskipun ada beberapa orang yang masih pengen cerita banyak, nanti kita kasih kesempatan. Ya nak ya. Ini senang kalian percaya di ruang BK, kalian mau cerita di BK, dan itu merupakan hal yang sangat ditunggu. Kenapa? Karena dengan kita bercerita, kita jadi akrab kan? Kita jadi bisa meluangkan semua waktu kita untuk mencari solusi yang terbaik. Ya kan? Ya. Nah, sekarang Miss mau tanya sama kalian, kesan dan kesan kalian apa untuk selanjutnya? Kesan kamu di BK gimana? Kesan kamu ketika melaksanakan konseling kelompok ini gimana? Kesannya? Asik kan? Atau memang Miss kayaknya kita perlu pertemuan lagi biar masalah saya selesai? Besok belum pertemuan lagi, tapi pertemuannya tuh kayak lebih, misalnya aku ini nih masalahnya sama si A, A-nya tuh harus diajak di sini. Ya, itu namanya mediasi. Nggak mau aku. Itu namanya mediasi apa? Orangnya jangan sini. Iya, nggak apa-apa, itu tergantung dari kita sama-sama. Yang penting masalahnya. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang pintaan kalian seperti itu nggak apa-apa, berarti solusinya untuk diri kita sendiri kan? Iya, nggak apa-apa. Ya? Iya, tahu. Ya. Tahu. 9C. Iya. Dia sering nge-live. Belum. Ya, nanti kita bahas. Yang pastinya kita selesaiin dulu konseling kita yang pertama ini. Ya sayang ya. Oke, siap Salma. Pesan dan kesannya apa untuk konselingnya? Asik. Alhamdulillah. Cesa. Perlu kesini lagi. Perlu kesini lagi. Abi. Ya, akhirnya tahu ya masalah teman-teman ya. Tapi nggak boleh cerita sama teman-teman yang lain ya nak ya. Rizky gimana? Apa? Rizky gimana pesan dan kesannya? Sama kayak Del. Sama kayak Delvi. Oke, Hanfia. Satu lagi. Hanfia. Kalau aku sih, kalau aku pengen kesini lagi bareng kayak nanti soalnya cerita yang kayak mau ceritain sama aku. Ya, oke siap. Nanti kita atur lagi Kami waktunya. bertiga ini sangkut pautnya sama Iya, Nisa. siap. Nanti kita atur waktunya ya. Ada 6 orang. Iya. Kata Abi, kalau kita macam-macam sama dia mau cepetin cerita kita. Mas Ocha. Nggak boleh ya Bi. Kita udah ada janji konseling nak. Ya, nggak boleh ceritain keluar ya sayang ya. Oke? Ya, oke. Kalau begitu ya. Miss Ocha terima kasih banyak karena sudah memberikan pesan dan kesan. Kira-kira kapan kita mau melaksanakan konseling berikutnya? Hari ini? Iya. Jam berapa? Habis Habis zuhur Miss Ocha ada waktu ngajar. Pulang sekolah boleh? Gak apa-apa kalau pulang sekolah habis bisa. istirahat ya. Habis Setelah istirahat. ini nanti pelajaran siapa? Oh yang P5, siapa gurunya? Iya Iya, macam-macam. beda-beda ya di kelas kamu Sir Aziz, ada Miss Ula, ya ada Sir Aziz, ada Miss Ula. Nanti kita atur lagi waktunya. Karena ada Sir Aziz, ada Miss Ula, nanti Miss Ocha coba konfirmasi ya supaya nggak bercari-carian di mana kalian. Oke nak? Ya? Oke, selanjutnya Miss Ocha ada form yang harus kalian isi. Ya? Udah gak apa-apa, Miss Ocha ada form yang harus kalian isi. Tadi Miss Ocha sudah kirim ke Cesa tolong kirim ke teman-temannya yang lain. Sudah, silakan itu diisi ya. Nah, di situ ada 2 form. Yang pertama adalah evaluasi proses, yang kedua ada evaluasi hasil. Silakan diisi. Ya nak ya? Isinya di ruang BK. Apa? Isinya di sinilah sekarang. Aku nggak ada. Nah, sinyalnya apa karena Nggak kuat. nggak kuat sinyalnya. Nggak ada. Baca soalnya ya, jawab sesuai dengan hati dan nurani kalian masing-masing.
proses dan evaluasi hasil. Enak ya di ruang BK, bisa selonjoran. Ya Allah, sama Miss Ocha bisa guling-guling gitu ya. Nggak apa-apa sih kalau sama Miss, itu artinya kalian ngerasa nyaman ya di BK ya. Iya, di kelas belum tentu kan kayak gitu. Tapi dengan guru yang lain jangan ya. Kalau sama Miss nggak apa-apa. Miss Ocha masih maklum. Karena apa? Karena kalian pasti nyaman. Bisa nyender, bisa rebahan. Udah, satu lagi? Belum isi lah. Perasaan Miss tadi ya, kita posisi tempat duduk itu agak serong gitu ya. Pada saat sudah masuk kasus, sudah duduk kayak gini, udah nyaman banget ya berarti. Ya Allah. Oh, boleh. Kalau kalian terbuka mau cerita, alhamdulillah. Yang penting masalah kita bisa diselesaikan, ya. Yang penting diisi dulu. Bi, sini. Sini abinya. Sudah diisi belum, Bi? Semua ini kan. Iya, Nak, diisi, Nak. Iya. Baik aja. Baik. Tergantung kamu. Apa? RABT itu yang tadi yang Miss Ocha bilang, rasional emotif behavior therapy, yang kita runut masalah dia, kenapa dia bisa berpikir secara irasional tadi. Udah, yang satunya lagi, yang evaluasi hasil. Ada 2. Ya, silakan isi. Itu cuma 7 sama 9 kok, enggak banyak. Jadi habis istirahat ini Iya. ke kelas dulu atau langsung? Iya, saya. Sini aja langsung. Nah, sudah setelah istirahat kan? Ya nggak apa-apa, kesini aja. Nanti kita koordinasi. Ambil buat makan. Ini guru kelasnya ya. Ambil buat makan nih. Ya nggak apa-apa kalau memang mau makan di sini. Atau kita mau cerita sambil makan juga nggak apa-apa. Iya, boleh. Mau ikut dong cerita mereka. Sama aku kayak aku enggak. Ikut. Tergantung gurunya ya, ngasih izin apa enggak ya. Kalau gurunya ngasih izin, insya Allah boleh. Kita langsung kumpul di sini, kita selesaiin masalahnya. Tapi nggak ngumpul di Di bawah ya. Bisa, iya. Bis kapalan jangan aku Iya, enggak. Sayang, kalau udah tutup Udah. HP-nya, jangan dibuka. Buka video dan lain sebagainya. Enggak enak. Kan sama Miss. Sudah selesai? Udah. Oh, belum sama. Rizky sudah? Udah. Oke. Udah, yuk. Ternyata anak-anak Miss yang ada di ruangan ini emosinya luar biasa semua ya. Ya Allah, nggak apa-apa tapi nak, insya Allah mudah-mudahan bisa kita perbaiki ya, sama-sama ya. Oke, yuk, kalau sudah kita duduk di posisi kita yang sesungguhnya. Yuk, nah sini. Nah, oke. Kegiatan kita kan sudah selesai dan kalian juga sudah mengisi form yang sudah Miss Ocha bagikan. Ya, itu artinya form itu adalah penutup dari kegiatan kita. Ya nak ya, kita tutup kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Miss berharap saran ataupun tanggapan dari teman Hanfia tadi bisa kamu laksanakan. Ya, oke. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Yuk, alhamdulillah. Kita doa bersama, kita doa penutup ya, seperti biasa kita di kelas. Ya, ada yang mau pimpin doanya? Ki, boleh Ki? Ayo Ki. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk waktu kalian. Di lain kesempatan kita ketemu lagi. Yang setelah ini habis istirahat kalian masih ada yang mau konseling lagi, Miss silahkan ya. Insya Allah Miss Ocha tetap stay di ruang BK. Jadi kapanpun kalian ingin datang ke ruang BK untuk memecahkan masalah kalian, kita bahas sama-sama ya nak ya. Kita cari solusinya sama-sama dan kita perbaiki akhlak kita. Oke, Miss tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ataupun di lain kesempatan. See you.